He's a producer type shit. Iki, sik. Langsung pantai api apa ora? Ya pantai api rek. Nah, langsung pantai api sampean tak bagiin siji. Jo sing abot. Sing kanggo nusuk tenanan. Pantai api. Kenek wong gitu su. Wis tau dijajal. Lho pengawale loro kaya ngono iki lho. Militan kabeh. Endi kamerane ra sampe rono ya? Ya ora no. Ora ketok daerah ketok. Pengawal aku ketok. Kalau beliau ini kan sudah malang melintang di sini dua kali. Tapi sebenarnya nggak 2 kali saja. Ya. Sering, Banyak ya, kali. Ada beliaunya juga di Cedekin. Langsung mawon Gus. Ya. Ini ada pantai api ya. Kalau tes langsung uji. Gerak atau langkah? Gerak, Tekun atau rajin? tekun, Rencana atau tujuan? rencana, Cermat atau teliti? teliti, Arus atau gelombang? gelombang, Cerdik atau pandai? cerdik, Pantauan atau pandangan? pandangan, Motivasi atau ekspektasi? ekspektasi, Simpati atau empati? empati. Wes. Wes, siji. Lah kok enteng-enteng. Wis tau siji lah. Siji apa? Siji sampean. Kira-kira apa? Sosialis atau kapitalis? Sosialis, Wis jelas loh. Ya, Orangnya settingan lo yo. Nggih. Iya salah dikon siji. Karena berbeda apa gitu? Mazhab. Berbeda jalan dan langkah. Sampean dhisik sing takon. Oh, apa yang takono? Ya ditakoni to, piye keadaane ngono. Gus, ya, Gus Riza tuh ya? Iya. Oh iya iya, gak berbahaya ya. Iya. Secara umum demokrasi di Indonesia ini seperti apa Gus? iya. Sudah lama kita diskusi itu di akhir Jokowi turun. Kalau bahasanya itu buatan husnuzon, malah suuzon. Gitu ya? Fenomena dua yang membuat kita sebagai anggaplah angkatan 98 menyaksikan tumbangnya 32 tahun Orde Baru berkuasa. Dua ini menggelisahkan. 1 dinasti, 2 oligarki. Negara sudah semakin sempit dikuasai 2 ini, antara D dinasti dan O oligarki. Rakyat makin Z, makin jauh. Yang dekat dengan D, yang dekat dengan O makmur. Semuanya lancar and so on. Tapi lama-lama bisa OD tenan nih. Ya bisa DO emang, bisa. DO, OD sama. DO atau Iya, OD ya. iya. Ini menurut saya begitu. Jadi sayang legasi ini mengakhiri 10 tahun Jokowi berkiprah. Kita bisa baca lah di semua bahwa memang indeks demokrasi lagi turun, tajam sekali turunnya. Itu karena fenomena 2 itu. You kalau tidak dinastiku, you kalau tidak kelompokku, you tidak berhak memimpin negara. Nah kelompok-kelompok seperti itu sebenarnya dia sadar enggak kalau dikritik itu? Tahu enggak ya? Sangat sadar, sangat tahu, cuman ya pragmatisme, ya kemakmuran, ya kesejahteraan, ya enak mengabaikan ketika itu. You ngomong, silakan ngomong, yang penting saya makmur, saya enak, peduli dengan antum semua. Nyaman gitu. Ya nyaman, dengan dekat dengan DO itu nyaman. Ya, Pertanyaannya adalah kemarin 2 minggu yang lalu ada survei yang mengatakan bahwasanya terkait dengan kepemimpinan Jokowi itu masyarakat itu masih apa ya? Dia seneng ya? Masih Iya, puas, iya. sekitar 70 atau Iya, berapa? iya. Kita akui. Lah itu kan. Kita akui. Lalu kalau masyarakat itu sudah menilai baik gitu kan. Nah, ini kritik apa gitu loh. Begini, lagi-lagi ekstrimnya, mau apapun sistemnya sah, asal kemakmuran kado kemakmuran itu betul-betul makbul ke rakyat. Ini kan agak menggelitik. Oke, rakyat diangkat 73% memang puas dengan Jokowi. Tetapi penguasaan pengelolaan negara hanya DO itu. Kalau enggak oligarki, dinasti. Ini kan menjadi teori baru dalam
sosiologi politik lah, dalam kajian ilmu tata negara lah, kan gitu. Harusnya kekuasaan itu kan menyebar berkonvergensi begitu sehingga rakyat dekat, tidak ya, tidak Z, ya ke D ke E gitu. Berarti itu yang demokratis sosialis itu. Begitulah, kira-kira begitu. Ya, ini menggelisahkan betul. Mestinya Ya. begitu. Nek boleh mengharap harusnya, kalau belum mengharapkan harusnya, Prabowo memanggil Mas Anies memang. Ya. Ya sah memanggil Gus Miftah sah, memanggil Raffi Ahmad sah, hak prerogatif presiden. Tetapi jika perlu memanggil Mas Anies, Masya Allah, jiwa legowonya atau yang dikatakan Gus Dur ikhlasnya itu masuk di situ. Tapi kok Anies yang disebut? Belum, ini kan masih ada waktu lah, ini tanggal 20 kan masih 4-3 hari lagi. Semoga Pak D. Prabowo ini paham tentang, beliau sangat paham lah, dia sangat luar biasa tentang bagaimana menghargai orang-orang yang pintar macam-macam itu dia paham lah. Iki aku ya rada ngeri loh Kang Mas. Ya, ini mestinya Wingi iki 49 ya apanya? yang masuk itu. Ya kan? Oh, masih belum. Kurang Ya, satu kurang satu kan. Denny Sumirat yang belum dipanggil. Orang perkara sing ngono. Oh iya. Aku malah eling-eling karo Koden kan Kang Mas. Sopo? Kabinet 100 Menteri Pak Karno. Wah iya. Saya eling ta? Nah, iki Aku ora menangi ya. Burung lain. Ngono kuwi aku wis tak jabani ngono kuwi. Kabinet 100 Menteri biyen yo medeni. Lho sampean Soekarnois ta? Yo ora. Ya ora. Kan maksudnya kan aku 50 menteri. Lah iki sedul kan 50 maneh. Wah, Jadi Pak Karno. kembali ke tadi, kita nggak membayangkan menjadi seperti ini gitu loh. Ya. Menjadi volume dinasti besar, oligarki semakin besar, tidak membayangkan pasca 98 gitu. Bisa kita simpulkan mundur, yes, setback iya, mundur kita karena demokrasi kita mundur itu. Reformasi gagal total. Kalau total ya belum, enggak lah. Kalau total enggak. Apa harapannya reformasi masih berdiri? Ya kan dulu kita simpel aja, tiga kan KKN, Oke. kan gitu. Ya, sekarang masih ya? Korupsi, nepotisme kan itu dong roh dari. Tapi sekarang kok malah gila. Aduh, teman-teman. Saya Masya Allah. Tapi ini kan gini, Gus. Katanya nih, kata teorinya nih ya. Ketika negara itu kalau sudah ekonominya sebenarnya masyarakatnya itu yang lapar kata, itu baru bisa ada gerakan-gerakan kayak reformasi kemarin. Tapi ini masyarakat seneng ini. Masih menyukai, mengagumi karena ya pembangunan ada, makan bisa, bansos juga masih terus kan begitu. Nah, berarti yang ada yang salah ini, berarti apa ini? Bisa yang salah atau yang bisa kita baca, disitulah tingkat masyarakat kita, disitulah tingkat kecerdasan, tingkat berharap dengan negara hanya sampai di situ. Bagi kita yang tercerdaskan, tercerahkan, kita malu, izin kita. Bukankah 79 tahun Sang Kamar Putih berkibar hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Kok hanya simpel? Kok hanya harapan kepada negara? Kok hanya bansos? Kalau dibangun, Masya Allah, malu kita. Nah katanya. Nah, ini kan lagi-lagi budaya, Gus. Iya. Maksudnya begini, persepsi atau mindset masyarakat Nyun Sewu ya kalau salah bisa dikoreksi. Kita ini kalau dikatakan miskin tidak mau. Oke. Tapi kalau ada bantuan sosial mengaku miskin. Nah, wong sosialis. Nah, wong sosialis ki negara sosialis ngono ku. Ada yang salah. iya. Ada yang salah. Itu. Waktu semester 3 S2 itu dosennya sudah kapundut, Dr. Almarhum Haji Syafi'i. Pertanyaannya simpel aja dan itu sangat mengiang-iang. Anggaplah saya 2015 S2 itu 2024 itu masih kayak kemarin saya S2. Apa ya? Jika Anda jadi presiden, apa yang Anda lakukan? 40 mahasiswa S2 jawab semua. Saya jawab nomor 3. Silakan kepala sekolah. Siap dokter. 1. Saya akan mewajibkan pendidikan dasar 17 tahun. Anak dari SD, SMP, SMA, S1 tidak boleh putus 17 tahun piramidanya. Serat tadi. Itu. Menggaransi S1 kagem bagi seluruh rakyat Indonesia. Wajib karena ini amanah konstitusi. 1. Yang kedua, saya ingin dari Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak itu pengiriman barang
truk haram lewat Dandes, saya bilang gitu. 2 itu. Simpel aja, saya ini presiden kok. Wah, aku tahu. Saya ini presiden. Bangunlah Trans Jakarta sekian banyak. Bangunlah and so on. Jika volume kendaraan tidak dibatasi, sampai kapan gini terus? Simpel ini. Batasi. Nanti emisi udara bersih and so on. Lah masa presiden tidak berani begitu? Masa kalah dengan apa? Investor Honda, investor and so on. Masa kalah begitu? Batasi tidak usah ribut-ribut teorinya. Batasi pengguna jalan, pengganti volume batasi selesai kok. Sangat nyaman and so on. Kecelakaan merendah. Tapi nanti dampaknya kalau jasa angkutan barang itu gimana, Gus? Itu juga besar. Lewat laut, kapal-kapal bisa disiapkan ke sana, jika yang ingin menekan kecelakaan. Yang punya truk kayak gitu loh. Toh nyawa ini. Ya. Ini gambling nyawa gini. Tiap hari kemarin ke Pelindes, tabak lari, and so on lah begini. Juga rokokku. Jadi begitu. Nah, tadilah ini kan pertanyaan Mas Putri tadi kan tentang wajah demokrasi secara makro. Kita turunkan ke Tuban. Patut diingat, Tuban itu kalau tidak salah waktu itu fenomena dinasti daerah di metro kalau tidak salah. Saya ikut itu, saya Artinya Tuban juga ini Tuban disorot. tinggi. Disorot ya. Tertinggi termasuk 5 besar kabupaten yang volume dinasti sangat besar sekali. Ada tipologinya itu. Itu ada konfigurasinya. 10 tahun ibunya, 10 tahun ayahnya, 10 tahun anaknya, 10 itu ada Tuban itu. Nah, kok tiba-tiba begini gimana ini? Kita yang dulu menumbangkan 98 ya, menumbangkan Soeharto, menolak KKN kok malah loh, nepotis kok malah besar gimana? Tapi dinasti kan enggak apa-apa toh. Lagi-lagi itu terus. Iya. Artinya di Lagi-lagi konstitusi, terus. konstitusi kan Nah, enggak pasti terus loh. ini. Dalilnya itu terus. Enggak ngomong. Wahai yang kita pilih wakil rakyat yang terhormat, tulis sekarang. Ada kalimat, nomenklatur, ada redaksi yang belum gitu loh, dibatasi. Tapi kalau saya begini Gus, ini ada semacam ini ya, sejarah juga. Katakanlah Tuban itu memang tipikal ya pemerintahnya atau masyarakatnya ya tipikal pembangkang sebenarnya. Pembangkang dari dulu. Dihubungkan dengan ini juga, hubungan dengan dinasti apa? Artinya inkonstitusional. Ada nuansa itunya gitu. Inkonstitusional. Berlindung di bawah konstitusi. Nah berarti kan etika diabaikan. betul. Udahlah, kita di titik itu kita ini, medeni kita ini. Lalu kalau kita cerita kepada adik kita, kepada Jenji, malu kita, isin kita rasanya. Kok gini Mas, kok gini Bah? Tapi yang melakukan tidak malu tuh Gus. Piye? Saya jujur pernah muji-muji Azwar Anas, Bupati Banyuwangi terbaik. Oke. Begitu dia usai, kok diganti istrinya, Masya Allah. Nilai saya mau 10 plus langsung jadi 0 saya. Ada loh itu. Dulu suaminya kena KPK, terus istrinya nyalon. Loh, ada itu. Itu ada. Kita di titik itu. Ya. Terus bagaimana sebagai aktivis, sebagai pelaku sejarah tumbangnya Orde Baru, dan soalnya kita punya beban moral kalau begini terus. Jadi kalau Tapi kalau masalah aktivis itu kan sudah kemarin istilahnya hampir kita sepakati kalau aktivis 98 itu sebenarnya ya sudah mengkhianati selesai, sendiri. sudah selesai, Mengkhianati sendiri. sudah selesai. Iya. Kan begitu. Ya tadi dia milih nyaman, milih makmur, Iya. dia sah-sah. Cuman kan soal bahwa itu harus kita bicarakan toh. Ya. Itu loh maksud saya, kenyamanan itu, kemakmuran itu tidak menghentikan, tidak mematikan diskusi kritisme kepada negara, mana yang benar dan yang benar. Kayak kemarin yang di Kemang itu ya diskusi diobrak-abrik gitu. Iya. Itu kan Kembali lagi kita. Katanya itu tidak masalah di negara Oke. itu lagi Satu, hancur-hancurnya. tujuan. Nah, yang ketiga, sampai detik ini rakyat Tuban tidak diberi duel gagasan, tidak disuguhi gorengan ide, tidak dihidangkan prasmanan becek, visi misi, tidak ada. Yang ada kok, yang satu Tuban baru sing apa gak mudeng, yang kedua lanjutin apa nih, loh.
Ini bagaimana ini? Melanjutkan Ya kekuasaan. lanjutkan kekuasaan. Ya itu memang jelas lanjutkan kekuasaan. Seperti ini loh ya. Satu, kurang berapa hari? Saya tuh penasaran yang jenengan maksud Tuban Baru itu yang seperti apa tadi? Itu kan tekanannya si nomor satu. Iya. Nomor 2-nya itu bagaimana ini? Maksudnya cukup dan benar-benar dihapusi kalimat Tuban Baru dengan noto kuto, noto apa desa atau ketemu terus apanya gitu? Masa dua-duanya itu masih potensi ngapusi, Gus? Ya, Tadi ngapusi kok. ya, dalam ya ngapusi rakyat karena itu toh diturunkan toh Tuban Baru itu apa? Terus noto kuto membangun desa lanjutkan apaan yang dilanjutkan? Ngomonglah. Saya begini, ketika Pak Yehuda selesai kemudian salaman dengan Lindra, harusnya lagi-lagi harusnya ya Pak Yehuda membawa setebal 1000 halaman diberikan ke Lindra. Hai Lindra, gua sudah 10 tahun before after Kobra Bagda. Sebelum aku memimpin Tuban begini, selatan, utara, tenggara, selatan, so on. Nah, begitu aku sudah memimpin segi begini, after, bla bla. Nah, yang kurang ini Lindra, tolong, begitu, berikan itu. Kalau bahasa Soeharto GBHN ini berikan itu. Berarti harusnya ada ikatan alumni Bupati Tuban. Ikatan Iya toh ya. itu kan jadi, bisa sama-sama itu gitu tidak kan. kosong, tidak mengawali lagi gitu. Nanti umpama Riyadi jadi itu Reza Riyadi semenit Abidama semenit oleh Riyadi dirubah lagi semenit. Patung apa itu sekarang duit rakyat itu, iya, duit rakyat begitu terus Ya karena rakyat itu nggak sadar Gus. Dihapusi dulu gitu. Nah, nggak sadar dihapusi. Sebenarnya juga nggak dihapusi. Sebenarnya gini. Juga dihapusi, cuman kan dia itu nggak tahu bahwasannya itu bukan pembangunan, itu perbaikan, gitu loh. Ya, iya kan, istilahnya kan kayak gitu. Poinnya itu, harusnya kan ya. Ketika satu sudah memimpin dan generasi berikutnya itu disuguhi tadi loh. Ini Mas Lindra yang sudah saya lakukan, loh sebelumnya seperti ini. Nah sudah seperti ini, memang masih belum Mas Lindra. Nah Anda, Lindra sekarang satu periode, anggap 4 tahun, 5 tahun, apa yang sudah dilakukan? Ngomonglah. Yang belum itu apa, Dari dulu, dari mulai Pak Huda, Lindra sudah ngomong, one family, one sarjana, one village, one sarjana, satu desa, satu sarjana, satu keluarga miskin, satu sarjana. Itu udah ngomong lama saya. Enggak, kalau ini kan bangun trotoar meneh. One village, one product, Gus. Ya itu apa ya? Ya. Kita menaikkan SDM-nya dulu, menungsonya yang disik lah. Kalau produk penggerak, kalau menungso gak digarap, ya beginilah. Ya jangan produk itunya dulu, produk politiknya dulu, Gus. Nah itu loh, begitu. Produk politiknya dulu. Malu kita dengan Bojonegoro. Malu kita di Lamongan tentang ini, tentang membangun SDM. Malu kita. Konon kita punya TPPI, konon punya Semarang Gresik, konon punya apalah Rosner atau apa. Ya kok begini sih? Kalau berarti ini soal pendidikan politik ke masyarakat. Betul, menuntut. Ini kan rakyat sudah datang ke Billy untuk memberi daulat, berdaulat memberikan si A untuk memimpin. Dalam rangka ada dibalik kepada rakyat yang sudah memilih. Apa itu tadi? Kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya lah. Begitu. Sekarang kok pendidikan politik yang gimana tuh? Menurut saya, pendidikan politik yang bagaimana ketika bupati dan wakil bupati kisruh, congkrah, akhirnya kan nyalon dewe. Ini pendidikan politik yang bagaimana? Saya mau pilih apa? Kalau pilihan itu kan iya. Kalau pilihan tuh iya. Gitu loh. Jadi bagus kalau habis wakil bupati naik ke bupati, begitu jenjangnya, begitu tahapan ini ya. Iya. Okay. Yang agak menggelisahkan, tidak begitu pas. Sudah 2 periode, sudah 1 periode, malah nyalon wakil menang, tetap wakilnya. Ini piye? Wong tujuh dianggap wakil dan mereka naik menjadi bupati kok. Habis wali ketua kelas, wakil ketua naik ketua kelas. Ya kok malah nyalon wakil ketua kelas piye gitu. Banyak fenomena seperti itu. Tapi ngoten niku wonten lho Gus, biasanya bilangnya gini, wah saya spesialis ban serep kayak gitu. Iya, harusnya kan jenjang itu kan rakyat bisa menilai. Mas Riyadi sudah benar, Andi betul dia kok bisa mengalahkan Riyadi. Begitu memang jalannya. Karena dia sudah 1 periode, wakil bupati sudah paham lah, 20 kecamatan, 400 desa, ansoan paham. Nah, itu bekal untuk nyalon, gitu. Tadi, saya poinnya di situ. Jadi Lindra sudah 1 periode, apa yang sudah dilakukan? Tuban bagian barat, mulai Banjar CS itu, tambah apa itu?
kemudian sampai menyentuh kepada mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini satu titik. Si Gus, tadi kan jenengan sampaikan 20 kecamatan ya, Tuban. Saya ingat dulu tuh ada calon bupati. Katanya jumlah kecamatan di Tuban ada 19. Iya. Biyen kan. Iya, dulu. Biyen. Artinya Kan rasido tapi kan. ini tadi loh, kok jangankan mencerdaskan masyarakatnya gitu loh. Jangankan mencerdaskan. Jumlah kecamatan di Tuban 19. Ya, dene arepe memampatkan. Nah, ini berarti ada sing kita gawan di kecamatan nih. Bendernya Mas Lindra tidak begitu. Bendernya itu loh, yang sudah dilakukan 4 tahun A, B, C loh, yang belum A, B, C begitu. Ini foto ya. Jadi kan itu paham. Tapi ada lagi Gus, Eko ya ini terkait dengan 2 calon ini kan. Tapi bagaimana dengan masyarakat itu sendiri? Wong masyarakat itu loh, sekarang itu loh. Kemarin saya dengar cerita dari rekan, yang penting duitnya gitu. Nah, Itu kan. Yang penting duitnya. Jadi kalau saya sih, kalau panjenengan melihatnya pada 2 ini, kalau saya rakyat dewe gitu. Karena saya ngerasa bahwasanya pemimpin ini lahir dari mereka. Jadi saya itu melihatnya rakyatnya sendiri nih yang nggak sadar. Saya sudah pernah usul seperti fenomena di Gunung Kidul. Jadi visi Parogian itu untuk menyetop anggaplah money politik itu edukasinya lama memang. Jadi zaman dari Imawan, Gafar zaman dulu ya, sampai umpama ada 4 calon kepala desa 4-4-nya ini rembuk, rapnya dihitung, perhelatan beberapa desa habis sekian dibagi oleh 4 ini sampai kepada mulai konsumsi teror sampai kepada mengganti tanah spot hari itu. Jadi ironinya sama, Di tahun pertama, anggaplah di tahun 2000 gitu, ada 100 amplop yang diterima oleh warga 70, yang di 30 dikembalikan kas desa. Di tahun kedua, 2021, yang diterima warga hanya 30, 70 diberikan kepada kas desa. Mboten Pak, saya tak nyoblos resmi saja. Saya terima nih amplop dari 4 kandidat itu. Di tahun ketiga, Masya Allah, yuk diberikan kas desa. semua masyarakat. Semua pemilih. Nol, artinya dari nol. Sehingga iurannya 4 kandidat itu untuk pembangunan desa, gorong-gorong lah, lampu lah, yatim piatu lah, madrasah, sekolah dan soalnya. Itu sebelum ada DD berarti ya? Sebelum sudah lama itu seperti itu. Jadi fenomena stop money politik masih bisa dibicarakan baik-baik. Tapi harus paham. Itu kapan Rono? Jadi kan begini, anggaplah Tuban dulu ya. Oke. Kalau kita komit untuk menyetop money politik, duduklah kandidat. Loh, ini memang ini kan ide gila memang. Kalau di tingkat makro, tingkat nasional ide gila. Tetapi ada buktinya kok di Gunung Kidul itu. Di Swadaya Imawan, Afan Gafar, prinsipal itu. Ada teorinya begitu. Dan terbukti ya? Dan terbukti bisa. Jadi kan yang dibuka kan ininya, nuraninya, mindset. Akhirnya pemimpin yang dilahirkan dari money politik tadi gimana? Ya, berarti kan lebih diterima. Enggak, artinya perkembangannya, terus dinamikanya. Betul, mengurangi korupsi karena modelnya sedikit, tidak ada pengembalian. Soalnya banyak juga. Nah, harus dimulai memang. Umpama ya, Tuban, umpama ya, calonnya 2 Riyadi sama Lindra, KPU manggil. Kira-kira rapnya seperti ini, partai mensokong, mendukung, mensupport otomatis. Karena ada anggaran partai kan, tapi kan bisa. Untuk mengetok itu, memang lama ini masih lama, proses lama. Tetapi idenya ada gitu loh. Tapi kalau partai ya nggak mungkin tuh Gus. Ya memang kalau nggak diawali tidak mungkin. Nggak, artinya partai pun juga pragmatis tuh. Kita ngomong money politik kan sembunyi-sembunyi, malu-malu di belakang. Padahal itu nyata. Nyata. Gitu. One KTP, one abang-abang satu dulu. One kakak, one abang-abang satu. Ini terus. Terus bagaimana kita mengetok itu? Ya duduk aja. Berarti yang diajukan partai 1 sama kas partai 2 sama kas negara. Kalau komitmen mengetok money politik, itu bisa kok. Nanti insya Allah lah. Jadi ketika datang ke bilik 50.000, kita terima. Ada yang tidak, datangan kembali ke kas daerah. Ya, untuk bangun Tuban. Itu uang itu dari 1 partai pengusung, 2 pribadi kandidat, 3 subsidi negara.
biasanya kalau momen pilkada itu jenengan dapat enggak? Enggak sama sekali. Waduh sayang. Engko maksudnya itu janjian kok amplopnya dibalik nono. Diberitakan. Enggak sama sekali. Ya diberitakan ya. Enggak sama sekali. Sama enggak tahu. Oleh. Oleh aku Kalau serius. kalau untuk Iya. ada di ke pondok itu kita jawab lah. Iya. Mboten lah mboten ngoten nggih. Kami ingin diberi amplop ide, amplop gagasan. Amplop meh opo awakmu lho, Linda Heriati, kamu nyalane meh opo gitu. Kalau enggak sesuai dengan meh opoku, tak tolak kamu kan ngono toh, kudu ngono. Iya. Tetap TS-nya Riyadi, Linda datang lah untuk merayu loh suara. Nah, rayunya dengan apa? Dengan amplop MEA biru 50, 100 enggak, dengan gagasan, dengan ide, dengan visi, dengan mimpi. Ini yang diajarkan Bung Karno, loh. Masa kita kok menjadi lebih goblok ya dengan Bung Karno, loh. Ayo Pit, malu kita ini, kan begitu. Tapi iya. Titik awalnya tuh. Jadi kalau saya melihat Tapi titik iya, awalnya tuh iya. gini, saya ingat puisinya Gusmus itu loh. Negeri amplop itu loh. Titiknya di situ sebenarnya. Oh iya. Udah lah, enggak usah itu. Rocky Gerung barang yang ngomong. Iya. Hidup Anda itu di dalam Di amplop. dalam amplop. Bisa. Itu. Nah, iya. Saya ingat itu titiknya itu awalnya dari situ. Apa kalau Akhirnya itu di ini? kita sampai kepada kalimat apatis. Ya. Proses kayak apapun monggo, mbuh busuk, mbuh bersih, mbuh bening, mbuh kotor monggo, asal begitu you menjadi pemimpin, apakah gubernur, bupati, presiden, beri pol kado rakyat itu sejahtera, cerdas, dilindungi. Kan ini miris toh. Kita prihatin bolak-balik, anggaplah dinas pendidikan atau siapa prihatin ada bullying, ada bla bla di sekolah, di pondok dulu itu terus. Lalu apa yang dikerjakan? Tidak ada apa-apa kok, hanya prihatin terus. Nah pendidikan bayarnya mahal Gus. Apalagi itu. Tuh. Itu yang diturat itu, Yubah membeli suaraku monggo lah karepmu lah. Begitu you duduk di singgah sana, ngono itu kita tunggu. Kita kan lucu kemarin, hakim minta kenaikan gaji Itu. 13 tahun tidak pernah naik. Itu lagi. Masya Allah. Yang bayari rakyat, yang diadili rakyat. Terus Prabowo mengebel, oke kita naikkan, gue juga bel. Lah pertanyaannya, Yunah Yutun minta gaji kepada siapa? Rakyat apa minta uang? Tidak, rakyat minta BBM murah, sekolah murah, kesehatan murah, itu rakyat minta itu. Padang Jinggrang, Bang Bilo, Pocogo, saya semangat ini. Saya ini kayak bupati ya semangat. Dipilih kan gitu. Paham Linda Riyadi paham tuh tidak begitu. Begitu ini ngeri gitu ya. Yang salah yang udah undang murah-murah dulu ya. Mestinya dua calon itu diundang ke sini Gus. Betul. Nah, tapi yo gitu itu nggak tahu. Mereka ini sebenarnya kan takut Tuh. pada diri mereka sendiri toh. Oh iso lo. Iya, mereka tuh bertarung sama mereka sendiri. Lah kok wedi karo awake dhewe lho mesti awake dhewe. Iya, dia Lah wani bayar kok. Wani ngetor duit. Makanya Lindra wedi karo Riyati perkara dhewe wedi karo awake dhewe kan gitu. Jadi awake dhewe apa dhewe? Awake dhewe nih. Oh dene. Iya lah, kok sampean melu-melu. dua ya Iya. yang bisa kita titipkan tadi. Ya. Satu before after. Oke. Sebelum sesudah itu apa yang dikerjakan. Yang kedua tadi loh, karepmu lah kamu memperoleh kursimu kayak apa, monggo hakmu lah, monggo duit dan itu monggo hakmu. Tetapi ketika kamu sudah jengongok duduk di sana, beri pot dong kado kami ini loh. Rakyat tidak minta kok rendah, rakyat minta jalan bagus, Padang Jinggrang, pendidikan terjangkau, Terutama terjangkau. pendidikan Gus ya. Ya, terutama pendidikan. Akhlak itu Menjadi dari bangsa. pendidikan. Akhlak. Selama Bukan ini dari- saya nunggu ada bantuan CCTV dalam rangka melingkungan sekolah atas nama ramah sekolah, ramah anak, anis online. Tidak ada apa-apa. Ketika ada kejadian sekolah dihujat, sekolah dibuang, guru kok kepala sekolah kok buang. Negara apa? Anggarkan dong sekolah 20 titik CCTV. Loh. Masa ngomongannya kok orang iso piye? Lindra karo Riyadi gitu. Kan begitu. Kan betul ada kejadian. Kenapa mereka tidak bisa berkata begitu? Karena mereka memikirkan dirinya sendiri. Ya, kalau kita memikirkan yang lain, rakyat itu bisa kayak gitu. Saya kira loh ya. Laki iki sampean cerdas Anjir. Komentare wasik pokoknya. Istilahnya kan begitu. Lagi fenomena judi online. Ya. Isinya apa? Apa tidak bisa? Itu diblokir. Negara kemana? Bisa. Loh lah iya. Loh. Sangat bisa. Sangat bisa. Korea Korea Utara bisa kok. Nggak ada kok. Internet bisa. Loh. Itu ekstrimnya begitulah. Ya, ya. Selama ini kan kita yang disalahkan terus pengawasan orang tua rendah, guru rendah, dan semuanya gitu lah. Dan negara kemana untuk membatasi situs Ya, karena- pornografi? Karena bisa toh. Karena menterinya itu kan pejabat politik.
bukan pejabat rakyat. Bukan. Kenal itu pejabat politik. Pejabat politik. Nah, kita memang berharap pol dengan Prabowo memang. Ayo, Karena Prabowo itu visinya kemakmuran memang. Ya. Setuju saya. Ya, kemakmuran. Jadi semenit langsung dibel Komisi 3 itu, oke, kita naikkan gaji hakim selesai. Kenapa Nah, itu- kenapa sih harus kemakmuran? Itu jualan. Sampean ngerti kemakmuran? Ini kan Arab kan makmur. Jadi kemakmuran ya Arab makmur. Orang Terus tekan-tekan. saiki loh, kita ini kan selalu terbalik-balik dengan kata-kata. Ayo. De itu kan di depan ya. Ya. Tapi di belakang kok sekarang nyatanya Contoh nih. deradikalisasi. Iya. Radikal dulu baru ada De. De. Gimana? Iya. Tapi begini Ada poinnya, tindakan. rakyat harus terlibatkan ngomong negara, karena negara itu laksana Tuhan. Lagi saya sering ngomong begitu. Nah, rakyat sudah apatis, lah, gak penting, yang penting ngamplop, yang penting 200, 400. Ini bahaya. Kita ikut berdosa dengan mindset rakyat seperti itu, kita ikut berdosa. Kalau lihat dosa Gus, dosa demokrasi maksudnya. Ada jujur. Yang ngasih apa yang terima yang salah. Keadaan memang. Si yang ngasih pengen dapat suara, yang menerima karena kondisinya C, kondisinya lemah, kondisinya kurang, ditompong. Itu dua-duanya. Lagi-lagi lah, itu piye kok seperti ini kita Nah, gimana kan begitu. sekarang gini Gus. Iki hubungannya kausalitas. Kalau dari kacamata konstitusi Iya. kan kita tidak bisa membobol itu ya, tidak bisa katakanlah ini untuk memvonis money politik atau tidak bisa. Dari kacamata agamanya dengan yai loh, gimana nih money politik ini? Dosa yang bagaimana? Adakah kata-kata dosa itu dalam money politik, dalam agama? Banyak pendapat, banyak tafsir. Sering kita baca di YouTube, Gus Bak menyampaikan A, B, C, macam-macam lah. Oke lah, kita terima semuanya. Nek, saya langsung melompat. Sakarmu lah, yang penting tadi loh, ketika kamu jadi, apa yang Anda berikan kepada rakyat itu apa? Itu yang paling A itu. Karena saya nggak bisa bicara itu lagi kita. Sudah beyond kita tentang itu. Dulu oke lah, kita diskusi fikih itu. Ruang bahasa masyarakat. Sekarang harus diskusi semua orang rakyat. Tidak penting. Loh. Jadi kita tuntut pokoknya. Wahai Riyadi Lindra, oke, you tanding 1-2, oke, please, monggo. Apa yang akan diberikan kepada kami, Jadi, rakyat? Ngono. Saya itu kok malah jadi kayak gini, Gus nggih. Saya itu kalau habis UTS, WAS itu nggih kan niki ngoreksi to. Loh, saking ngoreksine sing salah kuwi ya. Iku lho nilai mesti 0 wae. Dadi kira-kira ki ya, awake dhewe ki arepe nilai apik iki perkara apa ta? Kakean salah, dadi ora iso nilai. Ora iso oleh HP. Iku lho Kang Mas. Munggo ngono guru iki kaya ngono to ya. Demokrasi kita kembali Sing salah dadi ora iso selamatkan HP. dengan keputusan Ada. MK kemarin 90 itu. Ya. Yang paling konyol lagi, yang paling mengerikan ketika dilawan kota kosong. Ini tidak bisa. Sedunia dari kenalan, Nggak bisa memang. tidak bisa. Tapi kota kosong itu mewakili demokrasi tidak sebenarnya? Dia mewakili. Nah aku lo ya Tidak pribadi. mewakili, Gus, kalau tidak Gus ya, mewakili. tahu. Jadi demokratos, loh, dua kata, dua diksi, demokratos. Siapa? Men, menungso. Ya kota kosong kok mewakili piye? Artinya harus ada isinya sebenarnya. Iya tuh men loh. Karena lagi-lagi ya kan bisa loh ngono terus. Konstitusi Konstitusi boleh ada. kan belum. Tapi tidak diatur emang ya. Ada toh. Itu apa? Artinya Kemenangan 50 toh harus saya. Artinya Ini kan kan diperbolehkan kota Iya. kosong. kan dosanya partai kok sampai kota kosong. Ya, dari dulu dosa tuh partai. Ya alhamdulillah MK dapat hidayah sehingga memunculkan kalimat itu, keputusan nomor 90 itu, sehingga agak sedikit lega lah. Pengap-pengap itu terbuka sehingga Sebenarnya kalau Semuanya Gus ini kan nggih, produk kalau partai. saya lo Gus nggih, antara bumbung kosong dengan tidak ada oposisi, partai itu kesana semuanya itu sama saja dosanya. Oh dianya juga bikin bumbung kosong di sini nggak ada oposisi. Lo itu terus piye? Pedoai. Nah, oposisi masih agak dur memang. Karena memang kesannya itu lawan, kesannya menghantam. Tetap benar, cuman kan kita belum ke sana, belum menerima kalimat itu menjadi kalimat yang lebih halus gitu. Tapi pada kosong kan biasa gitu. Ya gitu. Kan ini mengerikan. Tapi kan Kiamat memang ada demokrasi kita ini. dalam pilkada itu kalau nggak salah di Sulawesi atau di mana? Iya, Surabaya. Makassar. Enggak, maksudnya sudah menang. Sudah menang, Makassar menang. Kota kosong menang. Terus gimana ini? Ya kegagalan.
juga. Ya itu sukses. Itu sukses. Sukses kalau kamu lihat tuh. Iya. Sukses menggempur demokrasi yang carut marut tadi. Ya intinya semoga Lindra Yati dengarlah percakapan kita ini. Iya, Dia mendengar sih. nah, semoga dengar apa harapan itu apa. Gitu. Hanya pemimpin yang bisa merubah. Ada kalimat juri Eza Mahendra itu. Segudang apapun ilmumu kalah dan segenggam kekuasaan. Profesor Dr. Denny Sumirat mau pindah ke kota lain saat surat dari RT. Kalau tidak dapat, tidak bisa Profesor Dr. Denny Sumirat. Artinya lulusan SD. Orang gue rokok namanya Pak RT mari Pak. Kan tidak bisa. Gue rokok gula kopi ya selesai. Jadi betapa pemimpin itu, masya Allah betul itu. Makai Tuhan masalahnya begitu. Ya. Ini semoga Riyati Lindra paham tentang ini. Ya. Tuhan Kalau nggak paham, ngelapo nyalon gitu loh. Kita ini udah masya Allah gitu ya. Nah ya artinya dicalonkan atau mencalonkan diri sebenarnya. Monggo, sekarang teori itu sudah gugur semua. Calonkan, nah mencari itu gugur semua lah. Iya. Gugur semua Itu sama gugur. Gugur semua. Kandani kok ora iso nilai ya. Kan bisa. kesalahan lah. Ora iso. Dinilai apanya? Ya, itu? supaya buat nilai ra iso. Antara pertanyaan dan Aku soal. nek ngene iki sere-sere kita tak nilai piye. Jadi kita tak nilai piye. Jadi demokrasi tidak ada benarnya nih ya. Selama ini kita. Lagi-lagi, Soekarno kan mengingatkan kita, demokrasi itu hanya alat, bukan tujuan. Nah, hanya jembatan wasilah. Tujuannya kemakmuran, kecerdasan, soal itu loh. Itu. Dengan pakai apa? Monggo, pakai demokrasi kah? Pakai terpimpin kah? Pakai monggo, yang penting itu loh. K24 ini loh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia. Dunia. Melindungi segala, kan 4 aja, Ya. izin. Dari dulu itu. Harusnya memang ada bahasa akademisnya itu ada riset lah tentang 4 diksi ini. Cerdas, sejahtera, melindungi, tertib dunia itu harus ada ya kajian akademiknya, sehingga siapapun pemimpinnya dari presiden, gubernur, bupati nyangking itu. Ini loh ternyata di bidang kesejahteraan sangat rendah 45% andil, di bidang perdamaian Palestina tinggi 75%, Indonesia ASEAN bergaung-gaung itu, di bidang kecerdasan rendah. Loh, ingat Korea merdeka 15 Agustus 45, kita 17 Agustus 45. Korea sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia, Olimpiade, and so on. Kita lagi bangun Padahal terus. negara tidak punya agama ya. Dan memang negara harus juga punya agama. Negara punya agama. Negara punya agama. Negara punya apa? Punya pemimpin, punya wilayah, punya negara. Jadi sampai Korea itu nanti agama. Lah iya, negara nggak punya agama. Negara nggak punya agama lucu toh. Negara kalau ngurus agama gimana? Memang negara tidak beragama, Artinya tapi ateis. mengakui agama lah. Iya, negara itu tidak punya agama. Dia Negara punya mengakui. agama gimana lucu Iya, toh. betul, betul. Disimpulkan aja, simpulkan sudah Ya, selesai. tak simpulno gimana? Oke, siap. Tak simpul. Ki simpulannya terus kayak piye gitu. Sampai simpulnya. Kok daftar pustakannya ditulis sih? Iya, wakeh mau saka Banyak, background banyak. dan lain sebagainya. Ya artinya kita tidak wajib mempercayai demokrasi itu aja. Simpulannya. Iya. Tidak wajib. Gak. Karena demokrasi ada di dalam amplop. Kalau saya pribadi sih masih percaya dengan demokrasi itu ya. Tetapi apapun itu, demokrasi adalah sistem politik. Yang membangun adalah kita semuanya. Yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri. Selama masyarakat itu masih bisa berpikir, wis toh, iso ngomong, berarti masyarakat itu tidak terpenjara sama sekali. No. Menurut saya segitu. Biar berbeda ya. Ya berbeda. Tetap pemimpin. Ad-dinu ala mulukihim. Kualitas rakyat tergantung pemimpinnya, muluknya. Tetap pemimpinnya. Dan setiap diri adalah seorang pemimpin. Jadi gini podcast, sampai jumpa lagi. Open your mind.